Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya teman-teman bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tak terasa ternyata hari sudah akhir bulan saja dan mama anak dua ini terlihatlah sedang mengupas-ngupasi benda bulat itu. Apakah dia? Ya, dia telur. Kalau udah akhir bulan tau lah ya kan, kita makannya telur aja. Tapi jangan salah, di rumah ini lebih suka telur daripada yang lain-lain yang aneh-aneh gitu ya kan. Ya karena kan di rumah ini tuh nggak suka yang ribet-ribet gitu ya kan. Jadi kalau telur kan mudah gitu kan, tinggal kunyah-kunyah, telan udah habis gitu ya kan. Nggak ada drama-drama memilih-milih tulang segala macam gitu. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini ya kan, nggak usah kita panjang-panjang kayak proklamasi gitu ya kan pembukaannya. Pokoknya kita saat ini akan memasak gitu ya kan. Memasak apa? Ini memasak menu akhir bulan. Tapi jangan salah-salah, menu akhir bulan ini budgetnya 20.000 kalau aku hitung-hitung. Dan kita bisa makan satu harian penuh. Hemat sekali bukan? Iyalah, begitu mama-mama ini mencintai hal-hal yang hemat-hemat gitu. Siapa yang nggak suka hemat gitu ya kan? Pasti semua ibu-ibu suka. Kalau nggak ada yang suka, coba sini cerita sama aku kenapa tidak suka hemat. Sini biar aku tolong untuk menghabiskan duitnya. Tapi kurasa adalah ibu-ibu yang nggak terlalu berhemat-hemat kali kayak kita ini ya kan, kayak Nagita Slavina, Aurel itu, tapi udah beda kita ya kan, udah beda daerahnya itu dan juga beda itu pendapatannya gitu ya kan. Karena laki sekali sama YouTube gitu ya kan, langsung lo keluar jor-joran, ATM-nya langsung penuh, nolnya entah dari mana dia pungut gitu banyak kali. Nah, jadi dia mungkin nggak terlalu berhemat-hemat kayak kita lah ya kan. Tapi biarkan dia dengan hidupnya dan kita dengan hidup kita. Kita nikmati hidup kita walaupun kita perlu berhemat, tapi kita harus menikmatinya. Yang penting kita masih memiliki rezeki setiap bulannya. Alhamdulillah wa syukurillah. Aduh, berasa jadi netizen julid ya kan, janganlah gitu ya kan, nggak maksud menjulit gitu ya kan, maksudnya tuh hanya membandingkan, tapi ya sudahlah, walaupun dibandingkan juga memang tidak sebanding gitu ya kan, ya udahlah kita nikmati hidup kita, bagaimana hidup kita, begitulah kita harus bahagia selalu menjadi emak-emak ini. Oke, kita lanjutkan saja di video kita ya kan, nggak usah kita mengurusi yang lain-lain gitu ya kan. Jadi aku hari ini itu mau memasak apa nih ya? Aku pun jadi bingung mau bilangnya apa. Sebenarnya aku nggak tahu juga. Ini resep yang teringat di kepala aku aja langsung tiba-tiba sering gitu ya kan. Jadi aku tuh rencananya mau memasak telur tahu kecap pedas manis gitu, karena memang di kulkas itu yang ada tuh sambal tahu gitu ya kan, terus ada bumbu-bumbu kemarin. Jadi aku berpikir apa yang bisa dimasak lebih simple, lebih mudah, lebih cepat gitu ya kan, jadi bisa bersantai setelahnya. Tapi bohong. Jadi beginilah ya kan gitu ya kan, kenapa cerita dari kemarin tuh tentang hemat emang kaya gitu ya kan. Ya memang kita kalau hemat-hemat tuh nggak langsung tiba-tiba kaya, tapi kan setidaknya kita bisa memikirkan ke depannya gitu ya kan. Entah ada dana cadangan yang kita simpan gitu ya kan, entah ada yang hal-hal lainnya mau kita bayar, kita udah ada dananya gitu. Bukan maksudnya mau berpikir kaya enggak gitu ya kan. Jangan dipikir-pikir kaya terus saja, kaya gitu ya kan. Mau kaya terus berproses dulu, kayak aku nih ya kan, membuat channel. Makanya biar aku kaya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Promosi terus ya nggak apa-apa ya kan, promosinya sama teman-teman bunda-bunda semuanya. Mana tahu bunda-bunda dan teman-teman tuh suka sama channel aku gitu ya kan. Gitu. Udahlah, jangan banyak cerita ya kan, lanjutkan aja kita ke masak-masak kita ini gitu. Nah ini tuh udah selesai ya kan, tadi tuh pakai bumbu-bumbu langsung capcup cemplang-cemplung, karena memang bumbunya udah aku buat gitu, mudah kan. Iya, itulah dia keuntungannya kita udah meal prep dan buat bumbu-bumbu dasar itu. Karena memang kita sebagai emak-emak ini ya kan harus mencari sesuatu yang lebih praktis gitu ya kan. Tapi kita nggak bisa beli yang instan-instan, makan yang instan-instan terus. Memang yang instan-instan itu lebih praktis dan mudah. Soalnya udah ada bumbunya di situ, kita cemplung aja jadi gitu ya kan. Tapi kan nggak sehat gitu ya kan. Ya udahlah, jadinya kita mencari cara supaya kita bisa tetap makan sehat, tapi kita bisa masak praktis gitu ya. Kayak gini lah caranya. Kalau misalnya teman-teman dan bunda-bunda itu ingin tahu bagaimana caranya, video sebelumnya ini ada ya kan, bisa ditonton, tengoklah di YouTube aku. Masih dengan promosinya nggak apa-apa gitu, nikmati saja. Marilah kita lanjutkan ya kan, main masak-masakan kita gini ya kan, masak-masakan. Tapi ini asli, nggak ica-ica nih kan, ini asli menjadi mama rumah tangga yang memang setiap hari kerjanya main masak-masakan, ale-alean jadi ibu rumah tangga gitu ya kan. Tapi ini versi aslinya. Tapi walaupun sebenarnya sayurnya itu nggak nyambung gitu ya kan, yang tadi masaknya apa, ini sayur sop, tapi nikmati aja. Terus di sayurnya aku tambahkan lagi dengan 3 siung bawang putih. Kenapa ditambahkan? Apakah itu ramuan supaya suami tambah cinta? Oh bukan ya teman-teman, bukan, itu tuh aku suka gitu ya kan, karena memang bawang putih itu rasanya kayak kacang gitu kalau udah dimasak, enak gitu ya kan. Mungkin ada juga khasiatnya tapi aku kurang tahu gitu.
Alhamdulillah akhirnya masak juga lah masakan di akhir bulan kita ini ya kan. Tapi walaupun di akhir bulan ini tuh adalah masakan yang membuat kita lupa kalau kita sedang di akhir bulan. Kenapa begitu? Karena memang nikmat gitu ya kan. Kalau nggak percaya coba lah gitu kan. Terlihat ya kan kental kali kuahnya. Diaduk pakai nasi panas, dimakan. Ih, udahlah. Udah jangan diceritakan nanti kita kepingin padahal sambalnya udah habis duluan. Dan ini juga sayurnya udah selesai ya kan. Ini tuh memang enak loh teman-teman. Ternyata cocok-cocok aja lah dipakaikan ke sayur tadi. Dia tuh kayak ada pedes-pedes manisnya gitu. Terus sayurnya tuh terasa gitu ya kan. Walaupun memang ala kadarnya saja gitu ya kan. Stok terakhir di kulkas gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita tuh berusaha untuk menghabiskan dan tidak membuang-buang stok yang ada gitu. Namanya juga mau hidup berhemat ya kan. Jadi kalau dipikir setelah main masak-masakan tadi ya kan udah masak lah itu ya kan masak-masakan kita tadi ya kan kita bakalan bersantai ya. Oh tidak ya teman-teman bunda-bunda semuanya, kita akan melanjutkan misi-misi kita ini ya kan. Jadi misi kita hari ini adalah untuk membersihkan wastafel ini dan di dapur kita ini. Dapur minimalis yang alhamdulillah wa syukurillah masih bisa digunakan dan bermanfaat untuk warga-warga rumah ini. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin nih ya kan mau dicuci, mau dibersihkan wastafelnya karena memang udah agak hitam gitu ya kan, udah agak kotor gitu ya kan. Memang nggak kotor-kotor kali, setiap hari memang dibersihkan, tapi nggak dibersihkan sampai kayak yang bersih-bersih sekali gitu ya kan. Karena memang tuh di pinggir-pinggirnya tuh harus digosok-gosok gitu ya kan. Tapi karena kita tuh terlupa terus ya kan, 1001 lah yang kita pikirkan di kepala kita ini ya kan gitu. Makanya lah hari ini baru teringat lah dia, pas terlintas terlihat di mata kita ini, langsunglah kita kerjakan, kita pegang langsung beros-beros itu. Takutnya kalau di nanti-nanti lupa lagi ujung-ujungnya jadilah dia fosil gitu ya kan, sudah berlumut, sudah segala macam, nanti baru teringat kan gak enak ditengok, apalagi itu tuh sarangnya bakteri gitu ya kan, kasihan nanti kalau makanan-makanan itu terkena bakteri terus sakit perut yang susah kita juga. Jadi walaupun memang barang-barang di rumah ini atau dapur kita tuh belum estetik gitu ya kan, warnanya masih biasa-biasa saja, benda-benda barang-barangnya masih biasa-biasa saja, tapi kalau kita pandai merawatnya, kita bersih, pandai gitu ya kan, insya Allah gitu ya kan, semuanya bakalan terlihat bagus saja di mata, enak dipandang gitu ya kan, kalau rapi, bersih gitu ya kan. Jadi semua itu enak dipandang atau enggaknya itu tergantung kita gitu ya kan. Pandai nggak kita merawatnya gitu. Jadi kita tuh harus pandai sebagai mama ini walaupun memang jadwal kita tuh padat gitu ya kan. Seperti yang aku bilang kita tuh sepadat jadwalnya artis-artis ibu kota gitu ya kan. Setiap hari tuh ada aja. Tapi kita tuh juga harus menyempatkan diri untuk membersihkannya, menata-nata ulangnya gitu ya kan. Ya nggak apa-apa walaupun agak-agak capek tapi nikmati saja. Begitulah kita itu. Kadang kita nggak ada kerja kita cari-cari kerja gitu ya kan. Yang inilah kita bongkar, yang itulah kita bongkar, terus nanti kita ngeluh capeknya gitu kan, padahal yang nyari kerjaan kan kita sendiri gitu ya kan. Terus nanti kalau banyak kerjaan, kita pula lagi yang capek gitu ya kan. Jadi memang begitulah emak-emak ini ya kan. Ada nggak ada kerjaan itu sama saja gitu ya kan. Pasti bakalan bilangnya capek gitu. Tapi enggak apa-apa. Begitulah kita hanya mengeluh aja di mulut. Tapi keesokan harinya bakalan kita kerjakan lagi, bersih lagi. Begitu setiap harinya. Jadi ini lanjut ya kan. Kita membersihkan keranjang-keranjang untuk penyaringnya gitu ya kan. Keranjang-keranjang. Nggak tahu lah aku namanya penyaring gitu ya kan. Penyaring supaya sisa-sisa makanan itu nggak menyumbat gitu ya kan. Jadi ini tuh juga harus diberos gitu ya kan. Kenapa harus diberos, harus disikati gitu ya kan, karena dia lama-lama tuh kayak licin dan kayak berlumut gitu ya kan, gak enak dipandang dan juga takut nanti dia berbau gitu ya kan, terus baunya itu menyebar ke seluruh rumah. Maklum lah karena aku tinggal di perumahan subsidi tipe 36 ini kan, dapurnya itu masih bergabung sama ruangan-ruangan yang lain gitu ya kan. Jadi kalau misalnya itu tuh berbau gitu, satu ruangan bakalan berbau dan satu rumah jadinya gitu, jadi gak enak dan gak nyaman. Dan jangan lupa ya kan, kalau udah selesai masak itu kompornya dielap-elap gitu ya kan, biar bersih, biar kinclong, biar glowing. Terus bisa lah kita berkaca-kaca sambil masak gitu kan, karena saking glowingnya gitu ya kan. Jadi bukan hanya wajah ya kan yang glowing, kompor pun bisa glowing. Karena dia tuh setiap harinya kena minyak, kita elap-elap gitu ya kan. Jadi minyaknya membuat dia tuh terus-terus glowing gitu. Jadi itu tuh juga salah satu cara ya kan bunda-bunda teman-teman, kalau misalnya mau barang-barang di rumah itu hemat, awet gitu, tahan lama gitu ya kan. Karena memang kita membelinya tuh nggak dengan harga yang murah gitu. Jadi kalau untuk mengeluarkan budget itu setiap waktunya gitu ya kan, sering-sering gitu. Karena memang ini udah rusak, nggak tahan lama gitu ya kan. Kan lumayan juga gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita punya barang, kalau bisa tuh dirawat supaya bisa tahan lama gitu. Dibersihkan. Walaupun memang barangnya itu biasa-biasa saja, tapi kalau misalnya kita merawatnya dengan sepenuh hati ya kan, seperti Malika gitu ya kan. Jadi memberikan manfaat kepada diri kita. Malika pun ikut-ikut kita ceritakan dalam video ini.
Jadi kalau nggak tahu yang Malika itu siapa, Malika itu itulah dia dari kecap bengo itu ya kan, yang warna-warna hitam, kedelai hitam pilihan kata bapak itu. Dah lah biarkan si Malika dengan si bapak itu ya kan, kita lanjutkanlah lagi membersihkan dapur kita ini ya kan. Jadi ini tuh disogrok-sogrok di bawahnya, dicari-cari, ternyata banyak kali harta karun di bawah meja ini, ada mainan segala macam, maklum lah ya kan. Anak-anak itu kalau udah main semuanya itu berhamburan gitu ya kan, tapi nggak apa-apa, yang penting mereka itu tenang, diam, main di dalam rumah, terlihat sama mamanya. Karena memang paling pusing kalau misalnya anak-anak itu main keluar dan kita ikut mengejar-ngejarnya. Aduh, tambahlah stres kita ya kan. Karena memang itu tuh lumayan melelahkan gitu. Jadi kalau dia dimain di dalam rumah, kita nampak, kita enak juga gitu ya kan. Bisa dipandang-pandang sambil rebahan lumayan gitu. Menambah waktu istirahat kita. Karena bagi kita emak-emak ini waktu sedikit saja itu sangat berharga gitu ya kan. Jadi tidak boleh disia-siakan untuk rebahan. Nah ini akhirnya udah selesai ya kan, udah bersih gitu ya, udah dipel-pel, disapu-sapu gitu ya kan. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun kita hanya memiliki sesuatu yang sederhana, tapi kalau kita bisa merawatnya, kita bersih gitu, semuanya bakalan terlihat cantik dan indah di mata kita. Betul-betul sekali. Jadi sekian dulu ya bunda-bunda teman-teman. Terima kasih yang sudah setia menonton video aku sampai akhir. Dan juga mohon maaf dengan kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan di hati bunda-bunda teman-teman. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.